Hati-hati berjalan di pinggir kali sambil menikmati indahnya pemandangan. Jadilah manusia yang mawas diri, jangan mudah tergoda gebiar kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Senang banget nih aku bisa share aktivitas lagi dan bisa menyapa kalian lagi serta bisa menemani hari-harinya kalian lagi. Pokoknya senang banget deh pokoknya kalau masih bisa konsisten upload ya teman-teman. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan mau ngeberesin cucian piring aku yang aku cuci kemarin sore ya. Tapi sebelum itu aku mau pasang dulu nih tudung saji aku. Jadi ini tuh butuh konsentrasi sih masangnya ya teman-teman. Yang penting tahu aja posisinya, itu gampang sih masangnya. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan sesekali aku upload di fanspage aku. Jadi jika video aku ini tuh diupload di fanspage lain, yang atas namanya itu Bunda Twin Fans, berarti akun tersebut adalah akun palsu ya teman-teman. Jadi mohon banget bantuannya kepada kalian semua yang menonton video ini melalui fanspage tersebut. Mohon diblokir atau mungkin di ini ya teman-teman, dilaporkan gitu ya akun tersebut. Nah ini tuh apa ya teman-teman, masangnya tuh gampang-gampang susah ya. Gampangnya kalau misalnya pas kita konsentrasi dan posisinya itu pas. Tapi kalau susahnya tuh kalau misalnya kita itu udah nggak fokus di sini, nah itu biasanya keseringannya tuh salah-salah. Alhasil dia tuh nggak kokoh ya. Jadi ini tuh harus bener-bener konsentrasi sih menurut aku masangnya teman-teman. Masang itu sebenarnya mudah ya teman-teman kalau misalnya kita itu udah tahu aja gitu posisinya. Oke, alhamdulillah akhirnya ini udah beres juga kepasang. Lanjut aja, di sini aku masukin itu ada sisaan sambal ya di dalamnya. Dan ini juga kompor. Ya ampun, aku tuh sebenarnya males banget loh teman-teman kalau misalnya ngeliat ada ini ya, ada wajan yang nangkring di kompor gitu ya. Tapi bedalah teman-teman, itu tuh kalau misalnya pas kita masak gulai-gulai gitu ya, atau yang bersantan itu kan perlu diangetin lagi gitu ya. Jadi ya palingan itu deh teman-teman, terpaksa dia tuh nangkring di kompor gitu. Jadi yang nangkring di kompor itu adalah sisa masakan aku yang di video sebelumnya ya, yang aku masak gulai nangka. Jadi itu udah aku angetin teman-teman. Jadi nanti aja palingan sore gitu ya baru aku pindahin ke dalam wadah teman-teman, karena nanti tuh mau diangetin lagi ya biar dia tuh lebih enak ya. Karena memang teman-teman, nangka yang makin diangetin, aduh rasanya tuh makin bener-bener sedep aja. Aku tuh nggak yang rajin-rajin banget, tapi nggak yang males-males banget ya teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini kalian bisa lihat cucian piring aku yang kemarin sore aku cuci baru bisa aku susun itu di pagi hari ini. Karena memang kalau misalnya kayak di sore hari gitu ya, kadang kan aku kayak udah ngerasa capek gitu. Jadi kalau habis mandi ya malam harinya tuh ya aku tuh istirahat gitu sambil ngedit-ngedit gitu ya. Aku lebih seneng aja sambil scroll-scroll sosial media gitu teman-teman. Cuman kalau Instagram beneran teman-teman aku tuh jarang buka karena keseringannya jaringannya itu tuh nggak stabil gitu ya. Mungkin buat kalian yang DM aku mungkin baru beberapa hari dari setelah kalian DM aku baru aku buka ya, tergantung aku tuh kapan buka Instagram teman-teman. Kadang juga nih ya aku tuh posting di Instagram gitu ya, nah itu tuh lama banget baru ke upload teman-teman. Jadi kadang itu ya kayak males aja rasanya gitu buka-buka Instagram gitu ya. Iya, padahal aku tuh udah pakai jaringan internet yang menurut aku tuh lumayan bagus banget di sini ya teman-teman, dan kuotanya itu menurut aku lumayan mahal gitu. Tapi ya tetap aja teman-teman, kalau lemot ya lemot gitu ya. Jadi ya mungkin buat kalian itu yang udah nge-DM aku gitu, aku mohon maaf banget kalau misalnya agak rada telat gitu ya aku balasin DM-nya kalian. Oke teman-teman, udah beres aku tuh nyusun cucian piring aku ke dalam lemari piring. Di sini tuh aku mau lanjut untuk nge-refill isi dari rak bumbu ini ya, kok rak bumbu, toples bumbu. Jadi ini tuh beberapa toples bumbu ini tuh ada yang udah kosong gitu ya teman-teman isinya. Jadi aku mau sekalian isi aja lah gitu ya, mau aku refill ya biar nanti tuh pas aku mau masak itu udah mudah gitu ya teman-teman, tinggal ngambil gitu ya karena kan semuanya udah tersedia. See you soon. If I can lay down beside you, I would.
Oh ya teman-teman, sambil di sini aku tuh nge-refill, aku mau jawab juga nih beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu udah ditanyain dari beberapa hari lalu, tapi entah kenapa aku tuh lupa banget gitu loh teman-teman buat ngejawabnya di setiap dubbing aku, karena kadang itu kalau udah aku dubbing ya aku tuh suka lupa teman-teman sama hal yang lain gitu ya, sih nyerocos aja gitu. Jadi sekarang aku mau jawab gitu ya pertanyaannya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya sama aku, apakah kalau misalnya si kembar itu yang satunya sakit, yang satunya lagi juga ikutan sakit. Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi dari kecil Situn itu jarang banget, bahkan baru sekali sih mereka itu yang sakitnya barengan, itu pun nggak yang sama-sama langsung kena gitu ya. Misalnya si kakak kena hari ini dan si kakak itu masih flu gitu ya, nah si adik keesokan harinya juga kena gitu ya teman-teman, palingan gitu. Kalau misalnya sakitnya itu barengan gitu belum pernah sih teman-teman. Terus juga ada yang nanya pas aku itu mau sesar gitu ya, itu aku puasanya itu dari rumah itu berapa jam. Jadi aku sesarnya itu sekitar jam 9-an ya teman-teman, sampai setengah 10. Jadi itu ya aku puasanya itu ya dari malam teman-teman. Pokoknya pas di malam hari gitu ya, pas mau tidur ya aku makan gitu sampai pagi, sampai sesar lagi aku nggak makan teman-teman. Ya makan itu palingan ya sorenya lagi gitu ya setelah operasi sesar. Karena kan sesar itu kayaknya beresnya itu nggak terlalu lama juga sih ya teman-teman. Jadi ya di hari pertama sorenya itu ya aku udah makan aja gitu, karena kan udah masuk ruangan rawat inap gitu ya udah bisa lah makan. Jadi aku tuh puasanya ya gitu teman-teman, karena memang aku tuh udah bikin janji gitu ya sama dokternya. Jadi dari rumah ya udah itu aku udah puasa teman-teman. Jadi pas di rumah sakit ya tinggal langsung deh ngelakuin operasi kayak gitu. Dan sedikit cerita juga ngebahas tentang operasi lagi, semoga kalian gak bosen. Jadi pas aku lahiran itu teman-teman, Masya Allah itu tuh lagi banyak-banyaknya banget gitu ya. Tetangga aku juga lahirannya itu agak-agak sama gitu harinya, bukan agak sama sih, beda-beda hari, beda sehari gitu ya. Misalkan kalau Situn itu lahirnya itu di hari Senin ya teman-teman, nah di hari Minggunya itu udah ada yang lahiran juga gitu ya. Di hari Seninnya aku yang lahiran, di hari Selasanya itu ada lagi teman-teman. Pokoknya Masya Allah ya teman-teman, itu yang lahiran di hari Minggu anaknya cowok, di hari Senin anakku cewek 2 gitu ya. Nah di hari Selasa itu tuh anaknya cowok teman-teman. Jadi kalau misalnya kadang itu ketemu di jalan gitu ya, kadang itu mereka suka bilang calon menantu katanya gitu ya. Ya karena kemarin tuh lahirnya deketan ya, cuman bercanda-bercandaan doang sih teman-teman. Oke deh, balik ke videonya lagi ya teman-teman. Tadi aku udah jemurin pakaian juga. Pokoknya kalau misalnya di pagi hari itu ya kalau konten aku ya seputaran itu aja ya. Tapi aku tetap harus bersemangat ya teman-teman, agar kalian yang nonton video aku juga bersemangat. Pokoknya jangan pernah lah teman-teman kalian tuh pandang aktivitas dan kegiatan aku yang membosankan ini, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan ke kalian semuanya. Pokoknya aku tuh berharap semoga nih ya setelah nonton video aku, semangat kalian buat beres buat beraktivitas itu juga menggebu-gebu sama seperti semangatnya aku. Nah di sini tuh aku lanjutin buat nyapu dapur ya. Pokoknya kalau misalnya nyapu-nyapu di dapur, aku udah sering bilang ya nggak bisa di skip. Pokoknya setiap pagi tuh wajib disapu ya teman-teman. Karena memang tipe dapur ini tuh mudah banget ya, namanya itu berpasir gitu. Jadi kalau misalnya nggak disapu itu nggak enak banget diinjak teman-teman. I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and... Walaupun ini tuh masih pagi ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa cuacanya itu udah bener-bener cetar banget panasnya ya. Nah di sini setelah aku nyapu, aku tuh mau lanjut ngepel teman-teman. Jadi kalau biasanya video ngepel itu jarang aku apa ya, maksudnya kalau pas aku ngepel tuh jarang aku masukin ke video gitu, karena kalau ngepel itu aku lebih senangnya itu nggak pakai hijab, karena aduh beneran gerah banget. Tapi ya di sini biar kalian yang nonton video aku ini semangat juga gitu ya, walaupun panas di luar itu juga sebenarnya cetar banget. Di sini aku tuh mau ngeliatin ke kalian aku tuh lagi ngepel ya, walaupun dapur ini dapur yang buluk, tapi tetap harus dijaga kebersihannya ya teman-teman ya. Kalau untuk urusan ngepel kayak gini, kalau misalnya aku tuh males ya 2 hari sekali barulah aku pel. Kalau misalnya pas aku kumat rajin ya dalam sehari ya sekali gitu, atau setiap hari ya, tergantung mood aku dan juga tergantung badan aku capek atau enggak gitu teman-teman kalau untuk ngepel. Tapi memang sewajib-wajibnya itu 2 hari sekali memang aku pel ya teman-teman. Dan itu tuh ya kalau misalnya nggak dipel itu kayak apa namanya, kayak kita itu berjalan di dapur ini gitu ya, terus nanti ngelihat telapak kaki gitu kayak itu udah hitam gitu teman-teman. Dan itu kadang bikin risih aja sih gitu ya. Ya walaupun dapur aku nggak cakep, setidaknya aku berusaha aja lah untuk menjaga kebersihannya gitu. That I was
see you soon. Pokoknya untuk kita nih teman-teman yang masih punya rumah sederhana, dapur sederhana, semoga suatu saat Allah bisa ganti dapur kita menjadi dapur impian kita yang lebih baik. Amin. Oke, beres deh aku ngepel-ngepel di sini tuh sambil nungguin lantainya itu kering juga. Aku tuh mau lanjutin buat nyuci piring. Aku tuh kan lagi kumat ya teman-teman, rajinnya udah beberapa hari ini nih setiap pagi aku selalu nyuci piring ya. Karena ini aku lihat juga cucian piring aku tuh udah lumayan banyak nih teman-teman. Jadi ya sekarang aku tuh mau nyuci piring biar nanti tuh cucian piring aku tuh nggak numpuk gitu ya, dan biar mataku itu enak memandang cucian piring yang semuanya itu udah bersih gitu ya teman-teman. If I could lay down beside Pokoknya sebenarnya ini tuh kebiasaan yang benar-benar harus selalu dijaga sih ya. Kalau bisa nyuci piring itu ya sesering mungkin. Jadi kayak cucian piring itu nggak yang numpuk banget gitu loh teman-teman. Dan juga kitanya itu enjoy gitu teman-teman kalau misalnya cucian piring kita itu sedikit. Tapi kalau cucian piring itu udah banyak, jangankan ngerjainnya teman-teman, ngelihat aja kadang tuh udah males. Bener nggak sih? Pasti bener lah ya. Karena aku yakin kalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Tapi ada juga sih teman-teman orang yang lebih suka nyuci piring kalau misalnya cucian piringnya itu udah numpuk. Jadi disengajain dulu tuh numpukin cucian piringnya biar dia itu tuh mau nyuci piring gitu. Karena ya terkadang itu ya memang ada juga sih fase-fase magernya kita. Nah, itulah tantangan kita buat mengalahkan rasa mager itu. Pokoknya ya teman-teman, kalau misalnya kita menginginkan rumah yang bersih, rumah yang rapi, ya kita harus mengesampingkan kemageran kita buat beberes ya teman-teman. us. That's all I wanna do. Intinya itu ya, kita itu harus bisa kemageran, maksudnya keinginan kita gitu ya, harus bisa mengalahkan kemageran kita. Oke, ini udah beres nih teman-teman untuk untuk cucian piring aku. Ya ampun, kok belibet banget ya aku rasanya ngomongnya. Udah beres cucian piring aku, alhamdulillah. Nah teman-teman, ini tuh udah sekitar jam 11 ya teman-teman. Jadi aku tuh mau lanjut buat sikat-sikatin untuk teras aku ya, karena ini tuh udah lumayan parah juga sih debunya gitu teman-teman. Ya aku tuh berharapnya kayak sebulan sekali lah ya teman-teman aku tuh bersihin untuk si teras ini, karena kalau keseringan juga nggak kuat juga ya, capek juga teman-teman. Jadi ya kayak apa ya, sebulan sekali lah teman-teman harus dibersihin. Kalau sebagusnya sih kayak 2 minggu sekali lah gitu ya disikat-sikatin teman-teman, biar kayak anak-anak yang main di sini juga nyaman gitu. Kalau malah ada yang lebih rajin gitu ya, tiap hari aja disikat biar lebih enak gitu ya teman-teman mainnya. Tapi kalau aku ya tergantung mood sih teman-teman, kadang ya sebulan sekali, kadang ya kapan aku sempat gitu baru aku sikat-sikatin untuk si teras aku ini. Karena menurut aku kalau cuma dipel doang nggak bersih ya teman-teman, jadi mendingan disikat langsung kayak gini. Terkadang itu yang bikin aku mager nyikat-nyikatnya itu yang ngangkatin airnya itu loh teman-teman, ngangkatin airnya itu keluar gitu. Nah itu kadang yang bikin aku tuh mager. Jadi di sini tuh aku sengaja nih teman-teman nyikatin ini tuh di saat anak-anak itu masih belum tidur, karena memang rencananya gitu ya, habis aku nyikatin si teras ini terus nanti aku mau ngajakin anak-anak buat langsung mandi gitu teman-teman, dan mau ngajakin mereka tidur siang gitu ya, karena kebetulan anak-anak itu kan tidur siangnya tuh di jam 12-an ya, kadang setengah 1. Nah kebetulan aku tuh lagi nggak sholat gitu ya, jadi pengen tidur yang agak lama gitu loh teman-teman, biar badan itu enak fit, dan nanti tuh pas dibawa istirahat itu udah dibawa aktivitas itu udah enak gitu ya, karena kan udah istirahat gitu loh teman-teman. Doing well. Pokoknya kalau misalnya aku itu memang sempat gitu ya buat istirahat, aku tuh bener-bener ngusahain buat istirahat di siang hari ya. Karena terkadang di malam hari aku tuh suka begadang teman-teman. Keseringannya itu ya aku tuh tidurnya tuh di jam 12-an teman-teman ya. Jarang sih yang di bawah jam 12-an aku tidur kecuali aku sakit. Nah kalau misalnya pas aku nggak sakit itu kayak jam 12-an baru mataku itu mau tidur gitu teman-teman. Mungkin ya karena udah kebiasaan gitu ya. Apalagi anak-anak itu teman-teman jam 10 itu baru mau siap-siap tidur. Dan terkadang itu mereka baru ketiduran itu ya di jam 11 juga gitu, sambil nungguin mereka mau tidur. Terkadang rasa kantukku juga udah hilang, makanya kadang tuh ya jam 12-an baru deh aku tuh mulai tidur lagi. Dan terkadang itu ya aku manfaatin teman-teman waktu aku itu buat ngedit-ngedit, terkadang juga buat scroll-scroll doang gitu ya, atau nonton-nonton video TikTok atau snack video gitu-gitulah teman-teman. Ya kadang itu ada juga sih kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat ya, tapi walaupun gak bermanfaat bikin aku happy gitu. Nah di sini tuh aku udah sikat-sikatin, aku siram-siramin lantainya dan aku sapu-sapuin airnya ya, karena kalau nggak disapu-sapuin nanti takutnya anak-anak nganggap ini tuh kolam renang ya teman-teman. Dan di sini tuh untuk si tong airnya aku aku angkat dulu gitu ya sedikit kayak gitu, biar aku tuh enak gitu ya teman-teman buat nyapu-nyapuinnya.
Oke, ini tuh udah hampir beres nih teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, anak-anak itu nggak yang rusuh kalau misalnya ngelihat aku tuh lagi beraktivitas kayak gini. Mungkin kalau anak-anak yang lain itu ngelihat ada air kayak gini tuh, waduh kayaknya udah diserbu ya. Tapi kalau anak-anak itu alhamdulillah enggak. Tadi aku bilang jangan kayak gitu dan mereka itu benar-benar nurut banget. Masya Allah. You, I would. Kalau biasanya itu kan aku seringnya itu kalau misalnya untuk urusan sikat-sikat ini nunggu anak-anak tidur gitu ya, terus ntar aku setelin musik gitu kan. Tapi kali ini tuh ya ternyata anak-anak itu memang bisa diajak kerja sama gitu ya. Jadi alhamdulillah pokoknya ini tuh seneng banget gitu ya kalau misalnya teras ini udah bersih lagi. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya teman-teman, udah bersih. Makasih ya buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.